Oke, selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan saya Felix Leonardo Sumardi dan kita semua akan mendiskusikan tentang kasus Mary and Jody. Oke, dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah kasus ini sebuah dilema moral? Mengapa? Jadi pada pertanyaan nomor pertama saya akan menjawab. Perkenalkan nama saya Felicia Maelevina. Jadi kasus Mary and Jody adalah sebuah dilema moral yang melibatkan pilihan sulit antara menyelamatkan satu nyawa atau lebih dari satu nyawa. Karena dalam kasus ini Mary adalah seorang ibu tunggal dengan seorang anak, sementara Jody adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun, Mary mengalami penyakit yang mengancam nyawanya dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menggunakan organ atau sumber daya yang sangat diperlukan oleh Jody untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kasus seperti ini, terjadi konflik moral antara menyelamatkan nyawa Mary atau menyelamatkan nyawa orang yang banyak dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ini menimbulkan dilema moral di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya memuaskan atau adil. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mengapa kasus ini juga melibatkan pertimbangan metastasis? Sorry. Me- Ulang ya. Mengapa kasus ini juga melibatkan pertimbangan metaetis? Silakan dijawab. Oke, selanjutnya nomor 2 akan dijawab oleh saya, Megumi Kalista Hansen. Pertimbangan metaetis melibatkan refleksi dan evaluasi terhadap landasan atau dasar-dasar etika yang digunakan dalam kasus tertentu. Dalam kasus yang melibatkan pemisahan bayi kembar dengan risiko kematian salah satu, pertimbangan metaetis mungkin timbul dalam konteks nilai-nilai moral yang mendasari keputusan tersebut. Kasus Mary dan Jody melibatkan pertimbangan metaetis karena melibatkan pertimbangan etis yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, agama, dan moralitas. Kasus ini melibatkan pertimbangan tentang hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk memutuskan hidup seseorang. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu, jika Anda dokter, apakah Anda akan memisahkan bayi kembar itu dengan resiko kematian salah satu? Beri argumen moral. Oke, perkenalkan nama saya Dewan Winginata. Eh, Jika saya seorang dokter, saya akan memisahkan bayi kembar itu dengan risiko kematian salah satu. Berikut adalah argumen moral saya. Berdasarkan prinsip moral Peter Singer, orang tua Mary dan Jody memiliki kewajiban moral untuk memisahkan bayi kembar tersebut. Karena mempertahankan kondisi saat ini akan menyebabkan kematian keduanya dalam waktu 6 bulan. Memisahkan Mary dan Jody akan memberikan kesempatan lagi Jody untuk hidup normal. Sementara mempertahankan kondisi saat ini menyebabkan kematian keduanya. Memisahkan Mary dan Jody akan mempertahankan hak hidup Jody, sementara mempertahankan kondisi saat ini mengorbankan hak hidup Jody untuk mempertahankan hidup Mary. Memisahkan Mary dan Jody akan menghormati hak asasi manusia mereka, termasuk hak hidup dan hak untuk tidak disiksa. Memisahkan Mary dan Jody akan menghormati keputusan etis dan moral yang diambil oleh dokter dan ahli etika medis yang terlibat dalam kasus ini. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu, apa kira-kira alasan pengadilan untuk memberikan izin kepada tim dokter untuk memisahkan kedua bayi itu padahal mereka tahu bahwa pemisahan itu akan langsung menyebabkan Mary meninggal? Selanjutnya ada saya Nelson Tanjiro. Pengadilan mungkin mempertimbangkan opini dan saran dari tim medis yang terlibat, termasuk ahli bedah, dokter, anak, dan ahli lainnya. Mereka akan mengevaluasi risiko dan manfaat pemisahan untuk kedua bayi tersebut, serta mempertimbangkan kualitas hidup yang mungkin dihadapi oleh setiap anak jika mereka tetap bersama. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin berpendapat bahwa pemisahan diperlukan untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi salah satu atau kedua bayi tersebut. Keputusan semacam itu biasanya didasarkan pada penilaian medis, menyeluruh dan konsultasi yang luas dengan berbagai ahli medis. Terima kasih.
Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.